Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semuanya dijauhkan dari segala macam musibah, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk mengerjakan, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari salah satu surat yang sering kita baca, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab yaitu surat yang Allah turunkan menjelaskan tentang salah satu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ya, jadi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang beriman, kemudian mendukung dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paman Nabi itu ada yang tidak beriman, tapi mendukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tidak beriman, kemudian memusuhinya. Jadi ada tiga tipe paman Nabi. Yang pertama beriman, kemudian mendukung, membela. Seperti siapa? Paman Nabi yang beriman kemudian malah membantu dakwah Nabi, seperti Hamzah.
Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah ya, yang meninggal ketika perang Uhud radhiyallahu anhu. Makanya Hamzah itu punya gelar singa Allah. Ya, pernah dengar ya? Hamzah itu singa Allah, pamannya Nabi yang beriman, bahkan membela, mendukung dakwahnya Nabi. Ada paman Nabi yang tidak beriman tapi mendukung dakwahnya Nabi. Siapa? Gak beriman tapi mendukung, membela dakwahnya Nabi. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu dia nggak masuk Islam. Sampai meninggalnya pun dia tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat. Tapi ketika ponakannya berdakwah, membelanya. Silahkan engkau berdakwah, ada yang ganggu bilang paman bela kamu. Tapi dia nggak beriman. Nah yang ketiga, ini nih yang akan kita bahas. Udah nggak beriman, malah memusuhinya, yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya, itu artinya gejolak api. Termasuk surat Makkiyah. Masih ingat apa itu surat Makkiyah, Ibu? Iya. Surat atau ayat kan ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, itu namanya Makkiyah. Adapun surat atau ayat-ayat Madaniyah itu surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi belum tentu surat Makkiyah turun di Mekah, belum tentu. Surat Madaniyah itu pasti surat yang turun di Madinah juga belum tentu. Ada surat yang turunnya di Mekah, tapi termasuk surat Madaniyah ketika Nabi kembali lagi ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, merebut Ka'bah, ya. Itu kan turunnya itu termasuk surat Madaniyah. Surat apa? An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath, itu surat Madaniyah meskipun turunnya di kota Mekah dan yang lain. Baik, surat Al-Lahab termasuk surat Makkiyah. Ya, berjumlah 5 ayat, ya. Surat urutan yang ke-111. Baik. Kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan benar-benar celaka. Ya, kata Allah, celakalah. Apakah yang celaka hanya kedua tangan? Enggak. Semua badan Abu Lahab itu celaka. Itu arti tabat itu celaka. Ya, kenapa yang disebutkan dua tangan? Iya, karena dengan kedua tanganlah
ya Abu Lahab itu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah menyerukan kepada umat manusia, kepada orang-orang Quraisy dan yang lainnya, mengajak agar beribadah, menyembahnya hanya kepada Allah, tinggalkan semua berhala. Di belakang Abu Lahab melempari Nabi Muhammad ya dengan batu hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Celakalah tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Makanya surat Al-Lahab ini disebutkan asbabun nuzulnya, sebab asbabun nuzul itu apa artinya? Sebab turunnya surat. Disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari Nabi Muhammad SAW ya, beliau naik ke satu bukit itu ya, kayak gunung gitu. Kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy, mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyergap kalian. Maka mereka, orang-orang kafir Quraisy itu akan menjawab, ya, jadi apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan, iya, kami percaya. Karena Nabi SAW itu ibu sebelum menjadi seorang nabi dan rasul mempunyai gelar apa? Al-Amin. Artinya orang yang dipercaya, mempunyai gelar Al-Amin. Pasti omongannya tuh benar, gak pernah bohong, pasti benar. Sampai-sampai dikisahkan Nabi itu menjadi orang yang tukang nitipin barang, nitipin harta untuk siapa? Ke Nabi SAW, saking amanahnya. Jadi bank lah ibarat kalau zaman sekarang. Orang nitip harta, nitip barang, semuanya kepada Nabi. Mempunyai gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan saat itu disebutkan dalam sebab turunnya surat ini, Nabi mengumpulkan orang, kemudian naik bukit teriak-teriak, wahai orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, jika aku mengatakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyergap kalian, apakah kalian percaya? Iya, saya percaya. Karena udah jelas Nabi itu orang yang perkataannya itu benar, gak mungkin bohong. Nah, kemudian Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian. Sesungguhnya di hadapanku itu akan ada azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian akhirnya Abu Lahab ibu dengar Nabi ngomong seperti itu, berkata, apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami di sini? Ya. Kata Abu Lahab, sungguh celaka kamu. Nah, akhirnya turunlah surat Al-Lahab yang mengatakan tabat yada Abu Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu sebab turunnya surat Al-Lahab. Abu Lahab mengatakan Nabi Muhammad celaka, padahal yang celaka dirinya sendiri. Dan surat ini turun keadaannya Abu Lahab itu masih hidup. Udah ada, bayangin, udah masih hidup, sudah dijamin masuk neraka. Udah dikasih tahu Abu Lahab itu bakal celaka, ya, karena permusuhannya kepada Nabi itu benar-benar luar biasa. Nah, itu asbabun nuzul surat Al-Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli, ya, bukan nama asli.
nama panggilan, kunyah. Ya, orang-orang Arab itu, dan memang ada sunnahnya. Abdullah kan bapaknya Lahab gitu. Lahab kan artinya apa, merah gitu. Sebenarnya nggak punya anak namanya Lahab, ya kan? Bukan bapak. Ya, seperti saya kadang dipanggil Abu Sofia karena saya bapaknya Sofia. Abu Suhail, Abu Apakah Abu Lahab punya anak namanya Lahab? Enggak. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza. Uzza itu apa? Salah satu nama patung, salah satu nama berhala. Makanya Allah nggak mau Al-Quran yang mulia, yang suci dikotori dengan nama Abdul Uzza. Makanya namanya Abu Lahab, hambanya Uzza. Ini tidak boleh ya, haram hukumnya ngasih nama Abdul kemudian setelahnya itu bukan nama Allah, itu nggak boleh. Makanya dianjurkan, malah disunahkan orang ngasih nama anak itu Abdul kemudian setelahnya nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Allah punya nama Ar-Rahim, kasih nama Abdul Rahim. Allah punya nama Ar-Rahman, Abdul Rahman. Allah punya nama Malik, Abdul Malik, dan seterusnya. Abdul Malik, Abdul Somad, Abdul Latif, ya kan? Abdul Rozak, ya kan? Allah punya nama Ar-Rozak, Maha Pemberi rezeki, Abdul Rozak. Allah punya nama Al-Wahhab, Maha Pemberi, Abdul Wahhab. Gak boleh orang ngasih nama Abdul kemudian setelahnya bukan nama Allah, itu gak boleh. Ya, itulah. Ya, Abu Lahab sangat membenci dakwahnya Nabi. Bahkan disebutkan itu, kalau ada orang-orang dari luar Mekah datang, dari luar gitu, luar daerah datang ke kota Mekah mau haji atau mau berdagang, itu udah dicegat duluan sama Abu Lahab. Dicegat, dikasih tahu, hati-hati kamu mau masuk Mekah, hati-hati sama orang yang namanya Muhammad. Jadi orang gila, udah diobatin gak sembuh-sembuh. Kayak gitu, dibilang dia ya tukang sihir, dia tukang pembohong. Nah itu akhirnya menghambat dakwahnya Nabi. Itu jahatnya Abu Lahab. Kan harusnya orang dapat hidayah, ya kan? Harusnya orang dapat hidayah. Kota Mekah ketemu Nabi, masya Allah tuh, ketemu Nabi langsung. Kemudian Nabi mengajak supaya beriman kepada Allah. Harusnya dia dapat hidayah. Tapi gara-gara Abu Lahab udah ngompor-ngomporin kayak gitu, jadi orang udah ketakutan duluan. Ya, tuh. Itu ayat yang pertama. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan benar-benar celaka. Ya, Allah kabulkan langsung, benar-benar celaka. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah itu tidak bermanfaat maluhu, apa artinya mal? Hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Maksudnya apa? Ditafsirkan di sini maksudnya anaknya. Tidak bermanfaat harta dan anak-anaknya. Jadi Abu Lahab mengira, harta dan anak-anak itu bisa menyelamatkan dia. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, dia mengatakan, apabila yang diucapkan anak saudaraku, maksudnya ponakanku yaitu Muhammad, benar, kalau aku tidak
mengikuti dia, aku akan masuk neraka, saya akan tebus dengan apa? Dengan harta dan anak-anaknya supaya selamat dari siksa api neraka. Memangnya Allah bisa disuap? Ya, Abu Lahab mengira harta dan anak-anak itu bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Harta dan anak-anak itu bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka enggak, bro? Bisa enggak? Tergantung. Ya, tergantung kita menggunakan harta kita, tergantung juga anak-anak kita. Betul, harta bisa menyelamatkan kita dari siksa api nerakanya Allah. Kalau harta itu kita gunakan untuk jalan-jalan yang Allah ridhoi. Hartanya yang halal Bu ya. Gak ada ceritanya harta haram kemudian untuk sedekah. Orang bagi-bagi uang dengan harta yang haram diterima tidak, Ibu? Yang Allah terima adalah yang halal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha, bukan itu Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maksudnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Harta akan bisa menyelamatkan kita dari neraka, Ibu, dari api neraka, dari siksa Allah. Kalau harta itu kita gunakan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Sampai Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan, Bu. Kata Nabi, selamatkan, jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun sedekah separuh kurma. Masya Allah, Bu, separuh kurma bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Separuh kurma, Bu. Ya, nggak ada harganya mungkin dari kita, ya. Separuh kurma. Ini kurma satu dibagi dua. Ternyata itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, jadi jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, jangan. Ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Makanya Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau anta aqaqa biwajhin taqi. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Senyum itu adalah senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Bukan berarti kemudian nggak mau ngeluarin duit udah senyum, nggak kayak gitu juga, ya kan? Tetap, ya. Tapi jangan remehkan masalah senyum itu. Ya, Masya Allah, agama kita tuh luar biasa itu. Ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, bisa jadi kita ngasih saudara kita yang lagi kelaparan, yang lagi apalagi kalau berbuka puasa itu pahalanya besar. Cuma saya nggak punya apa-apa, punyanya ya kalau Nabi bilang kurma separuh, kita punyanya bala-bala separuh misalnya. Dan saya juga lapar, ya udah satu dibagi dua. Itu Masya Allah, bisa menyelamatkan kita dari api neraka, kata Nabi. Jangan remehkan sedekah. Sedekah semampu kita. Salah satu sifat orang yang masuk surga adalah rajin sedekah, dikala dia lapang maupun dikala dia sedang sempit. Ya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah,
meraih ampunan Allah dan meraih surganya Allah, yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Allah sebutkan sifat penghuni surga orang bertakwa. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak dikala dia lapang maupun dikala dia sedang sempit. Dia lagi banyak duit, dia sedekah dulu. Suka ngasih makan orang, ngasih bagi tetangga, ngasih uang 10.000, 5.000. Lagi nggak punya duit, ya udah ngasih 2.000, tetap sedekah. Masya Allah. Kalau ada orang kayak gini, ini ciri-ciri ya, salah satu sifat penghuni surga. Makanya Allah sebutkan penyesalan orang yang telah meninggal, salah satunya ini keutamaan sedekah dulu. Yang orang meninggal itu tidak menyebutkan ibadah kecuali sedekah. Ya kan Ibu ya? Orang meninggal tuh menyesal pengen hidup lagi, Bu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka baru mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, niscaya aku akan beramal soleh dari amal soleh yang aku tinggalkan. Nyesal. Tapi apa jawab? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali itu perkataannya saja. Ya, di belakang mereka ada barzakh, dinding membatas hingga mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain menjelaskan tentang keutamaan sedekah orang yang meninggal. Kata Allah, wa anfiqu, berinfaklah, kata Allah, berinfaklah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, berinfaklah kalian atas apa yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang, iya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqul, kemudian dia tuh mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Allah menyebutkan apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Dia mengatakan ke orang yang telah meninggal dulu, ya Allah, tunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan apa, Bu? Sedekah. Itu Allah sebutkan ibadah apa? Sedekah, bukan yang lain. Ini menunjukkan keutamaan sedekah. Karena dia di akhirat melihat tentang besarnya pahala balasan dari ibadah yang satu ini, yaitu ibadah sedekah. Dia ingin sedekah dan aku akan jadi orang soleh. Ya, lagi-lagi menyesal. Udah meninggal menyesal, ya. Jadi tidak selamanya harta itu enggak bermanfaat, ya, enggak. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu bermanfaat sekali buat kita, ya. Saya pernah ngasih tahu ada perempuan di zaman Bani Israel masuk surga gara-gara ngasih minum siapa? Seekor anjing. Sedekah. Dia pulang dinas, ya kan? Jadi tahulah kerjaannya, kan? Ada anjing muter-muter sumur, ilatnya lidahnya. Ya, lidahnya iya, kehausan, menjulurkan lidah, haus, muter-muter, ya kan? Ya kan, nggak mungkin kan jebur. Akhirnya perempuan ini menolongnya, dia turun ke dalam sumur ngambil air dengan sepatunya, kemudian kasih minum ke anjing. Dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Bayangin, kasih minum anjing bisa masuk surga. Maka kita husnuzon kepada Allah, Ibu, ya. Kita ngasih makan orang itu, ngasih minum orang, insya Allah itu masuk surga, ya. Harta. Kemudian anak-anak itu, ya. Kemudian apa? Anak-anak. Harta dan anaknya Abu Lahab yang sangat banyak hartanya, anak-anaknya juga banyak. Ya, mau dia tebus buat nyuap Allah supaya enggak disiksa neraka, enggak mungkin. Anak-anak apakah selamanya tidak bermanfaat di akhirat? Enggak juga. Anak-anak juga
bisa bermanfaat sekali buat buat orang tua. Iya. Kalau ngomongin anak-anak ya Allah, harus banyak sabar. Ya Allah, ya Allah, udah diapain aja? Ya enggak? Ya kan? Memang inti dari pendidikan anak itu sabar. Ada begini parenting segala macam cara, silahkan ikutin cara mendidik anak. Tapi intinya itu apa? Sabar. Mau belajar kayak gimana pendidikan anak kalau nggak sabar? Sabar. Harus bangun, harus nemenin anak. Masya Allah, itu ibu-ibu yang nemenin anaknya, nganter dari gua kecil tidur datang ke sini duduk liatin anaknya supaya ngaji, gak ada yang sia-sia. Wallahi gak ada yang sia-sia. Setiap anaknya baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan yang di kelas B, kelas C, gak ada yang sia-sia dari ibunya. Anaknya dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Terus itu, gak ada yang sia-sia dari orang tua. Usahain waktunya, luangin waktunya, tenaganya, hartanya untuk pendidikan agama anaknya, gak ada yang sia-sia. Allah, itu investasi yang sebenarnya, investasi yang besar untuk anak itu. Kita mati, kita udah gak bisa sholat lagi, kita udah gak bisa ngaji lagi, selesai, kita gak dapat pahala. Tapi kita punya anak yang soleh dan soleha, dengan usaha kita ya kan, dengan sebab kita, anak kita ibadah, gak perlu ibadah saya ini saya buat orang tua, gak perlu. Otomatis pahalanya ngalir ke orang tua, karena itu juga usahanya orang tua. Orang tuanya sabar, Masya Allah, sabar ya kan, sabar nemenin anak ngaji, baca ya kan. Anaknya berhari-hari udah 2 minggu itu aja ngajinya, nggak lanjut, nggak apa-apa, luar biasa ya. Udah, gurunya juga harus sabar, Masya Allah ya. Sama-sama sabar ya, sama-sama sabar. Coba kita tuh punya anak soleh-solehah ibu ya, Masya Allah, bisa doain kita tanpa disuruh. Nangis nggak bu? Nangis kita, luar biasa. Ya Allah, anak saya lagi doain saya, jangan habis sholat angkat tangan baca Rabbik firli wali walidayya. Kita bapaknya di belakang lihat, ya Allah, dengar, nangis nggak? Nangis terharu, nangis bahagia. Dan itulah pemandangan yang paling indah bu. Pemandangan paling indah tuh bukan lihat apa itu puncak lah, lihat apa laut, lihat apa taman bunga, taman apalah ya segala macam. Lihat anak kita ibadah, itu pemandangan paling indah di muka bumi ini. Makanya sebaliknya juga ibu, pemandangan yang paling buruk itu apa bu? Ya ilaha illallah, lihat anak kita itu gak ibadah sama orang tua. Semuanya tergantung orang tua, semuanya tergantung orang tua. Nah, ngaji, ayo sabar. Anak-anak kita lagi duduk ramai pada main game, itu lagi pada ngaji, samperin, ngaji. Jangan selalu saya dengar temen, ya benar sih temen pengaruh, cuma kan emang di akhirat kita sendiri-sendiri loh. Jangan ikutin temennya. Yang mau pinter siapa? Yang mau pinter kamu udah ngaji, jangan ikutin temennya. Ya. Anak itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Ya, banyak sekali dalil-dalilnya. Ya. Setiap anak ibadah, setiap anak berdoa, kita udah mati ngalir pahalanya ke kita. Ya. Tuh. Itu ya ayat yang ke-2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau tidak ada manfaatnya itu harta dan anak-anaknya Abu Lahab. Makanya di ayat yang ketiga kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Nah, Allah menegaskan di ayat yang ketiga ya, menegaskan
ayat yang ketiga tentang ayat yang kedua. Kelak Allah akan bakar, ya setelah itu artinya membakar Abu Lahab naron, ya, dalam neraka Zatalahab, yang api neraka itu bergejolak. Masya Allah, ya. Namun bila min dzalik, semoga Allah selamatkan kita semuanya dari api neraka. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ketiga, bahkan Allah akan masukkan Abu Lahab ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, dia pikir Allah bisa disuap dengan harta dia yang banyak, dengan anak-anak sebagai tebusannya. Ya. Kalau dulu dia waktu di dunia masih bisa nyuap-nyuap orang, ya kan? Nyuap-nyuap hakim, ya, luar biasa Bu ya. Di dunia ini Bu ya, orang salah itu bisa selamat gara-gara apa Bu? Punya duit. Ya, bermanfaat di dunia, bermanfaat gak? Bermanfaat. Orang punya duit kayak gimana banyaknya, salahnya kayak gimana, bisa selamat gak? Bisa. Tapi ingat ya, Allah gak tinggal diam. Hati-hati dulu. Ya, Allah itu maha mengawasi kita. Kanan kiri kita tuh ada malaikat gitu ya, yang kanan mencatat apa yang kita ucapkan dan perbuat ya tentang kebaikan, yang kiri mencatat segala ucapan dan perbuatan kita yang buruk. Allah maha mengetahui, al-alim, Allah al-basir, maha melihat, as-sami, Allah maha mendengar. Ya, suap menyuap, menyogok, ya itu kan apa? Makanya Nabi SAW bersabda, laisa minna, ya, atau bukanlah termasuk golonganku. Oh, ya, atau la'anallah la yadkhulul jannah ar-rasyid wal murtasyid. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Ya, hati-hati ya dari hal seperti itu. Peringatkan juga suami kita ya, suaminya ibu, harus dipastikan rezeki yang dibawa ke rumah itu didapat dari rezeki yang halal, jangan dari rezeki yang haram. Para ibu-ibu soleh zaman dahulu ibu ya, yang salah dulu sampai mengatakan, wahai suamiku, aku masih bisa menahan lapar, tapi aku tidak bisa menahan siksa api neraka. Maksudnya apa? Pulanglah membawa rezeki yang halal. Ibunya juga jangan ini, jangan tergiur, ya, punya banyak, jangan, harus yang halal, harus yang halal. Jangan ikutin perkataan syaitan yang haram aja susah, jangan, itu godaan syaitan, jangan. Dan itu ya. Jadi Abu Lahab akan Allah masukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Makanya dahulu para ulama salaf itu kalau lagi jalan kemudian lihat orang lihat tukang sate lagi bakar sate, itu nangis. Kenapa nangis? Baru membayangkan di neraka orang itu kan dibakar seperti itu, ya kan? Dan kondisinya orang itu disiksa, dibakar seperti itu dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Di neraka itu udah gak ada mati lagi, hidup. Ya, dibakar dalam keadaan nangis. Nah, kalau tukang sate itu kan
Ayam, kambing kan udah mati ya kan, udah disembelih, dipotong-potong, udah mati. Ada orang sekarang dia tukang sate nangis, nangisnya kenapa? Pengen beli kan? Itu beda ya. Iya ya, di neraka orang nggak mati nggak hidup. Kemarin saya bawa bahas surat Al-A'la. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu dikatakan mati yang nggak mati, emang nggak mati. Nah, orang penduduk neraka tuh ngomong, malaikat, wahai malaikat, matikan saja kami. Apakah mati? Enggak. Mereka pengen istirahat sehari aja. Apakah dikasih istirahat? Enggak. Yang ada dikasih tambahan apa? Siksa. Hidup cuma sebentar ya. Hidup cuma sebentar. Apalagi ibu udah nenek-nenek misalnya, mohon maaf, udah bu, sisa hidupnya tuh udah bu, ya udah nggak usah kebanyakan mikir dunia, udah selesai, udah, insya Allah nggak bakal kekurangan makan kita, enggak, ya insya Allah anak-anak ibu udah banyak, anak-anak ibu udah, insya Allah udah nggak usah, udah perbanyak bekal apa? Akhirat, perbanyak bekal akhirat di sisa umur ibu-ibu semuanya. Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, lagi baik amalannya. Makanya kebalikannya, seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya, jelek ibadahnya. Umurnya panjang tapi nggak ibadah. Ya, jadi ya perbanyak bekal. Udah ya, yang namanya hidup gak ada yang tahu ya. Cuman logikanya kayak ibu duluan ya dibandingkan saya gitu ya. Iya. Tapi gak ada yang tahu ibu ya. Bisa saja ibu panjang umur sampai umur berapa 100. Saya kalau nggak tahun depan gak ada yang tahu. Nah, iya. Pokoknya kita berusaha istiqomah. Ya itu ya. Ayat yang ketiga, Allah akan masukkan Abu Lahab ke dalam neraka yang apinya bergejolak. Kemudian ayat yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, tadi menceritakan Abu Lahab. Nah, sekarang menceritakan siapa? Ayat 4 ayat 5, istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, kata Allah, dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab namanya siapa bu? Ada yang tahu? Namanya Ummu Jamil. Iya, Ummu Jamil, seorang bangsawan, seorang yang terhormat. Jamil, cantik bu, cantik ya kan? Ummu Jamil cantik. Ummu Jamil cantik, Abu Lahab ganteng ya kan? Tapi perhatikan bu, ternyata kecantikan dan kegantengan tidak bisa menyelamatkan orang dari api. Apa gunanya ya bu ya? Cantik ganteng masuk neraka. Makanya Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat tampang kalian dan tidak melihat harta kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Seperti ini Ummu Jamil, ya, ibu yang cantik, perempuan yang cantik, sang pembawa kayu bakar. Kenapa bawa kayu bakar? Disebutkan ibu. Padahal seorang bangsawan loh, seorang yang terhormat. Tapi kok bawa-bawa kayu, bahkan kayu bakarnya itu bu ada durinya. Ini saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, saking bencinya. Mencari kayu bakar tadi yang ada durinya, kemudian diletakkan di jalanan, yang jalanan itu buat lewat Nabi Muhammad mau ke masjid. Luar biasa bencinya. Suami istri sama aja, masih hidup, udah Allah jelaskan masuk
neraka dua-duanya, akan bakar di neraka. Itu wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Dan nanti di akhirat Allah akan siksa Abu Lahab, karena ditafsirkan juga nanti istrinya di akhirat juga akan membawa kayu bakar untuk siapa? Untuk membakar suaminya, membakar Abu Lahab. Bawa kayu bakar untuk bakar suaminya. Dan ini siksa yang sangat luar biasa buat suaminya Abu Lahab. Dia disiksa secara badan, ya kan, secara anggota badan, dan dia juga disiksa psikisnya, batinnya. Luar biasa. Yang membawa kayu bakar saya, bakar saya, istri saya gitu loh, ya kan? Dimana enggak udah sakit badannya, sedih, sakit juga hatinya, ya kan? Luar biasa ya. Kita aja di dunia misal disakitin sama orang lain, apa sama anak kita, lebih sakit mana Bu? Lebih sakit anak kita, ya kan Bu ya? Anak saya, ya Allah, udah saya gede, udah saya didik, udah segala macam, berani misalnya, alhamdulillah, misalnya lebih sakit nggak? Lebih sakit ya dibandingkan yang nyakitin kita orang lain. Begitu pula Abu Lahab. Ya, nanti istrinya membawa kayu bakar di akhirat untuk membakar suaminya. Ya. Kemudian ayat yang ke-5, fi jidha hablum mim masad. Ya, istrinya itu yang di lehernya itu ada kalung yang terbuat dari sabut kelapa, ya, sabut kelapa. Disebutkan nanti di akhirat Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, akan disiksa juga dengan diikat lehernya dengan tali dari api, ya, diikat dengan tali dari api. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua disebutkan oleh para ulama, dahulu Ummu Jamil ini punya kalung yang terbuat dari, dia orang kaya ya, terbuat dari mutiara, emas, intan, berlian, kayak gitulah. Dan dia mengatakan akan menjual kalungnya, tujuannya untuk apa? Untuk membiayai permusuhan kepada Muhammad, katanya. Luar biasa, jahatnya luar biasa suami istri. Bayangin, kalung yang terbuat dari mutiara, emas, berlian tadi akan dijual untuk membiayai permusuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Allah siksa keduanya ke dalam api neraka. Ya, ini suami istri saling mendukung, ya, kerjasama untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau membaca kisah seperti Abu Lahab itu, di akhir hayatnya itu udah Allah siksa sebenarnya. Matinya itu punya luka sekujur tubuh, kemudian sangat bau. Tidak ada yang berani megang. Makanya ketika dikuburin itu didorong-dorong pakai kayu, didorong, baunya luar biasa. Dan sampai sekarang ya, itu tempat ya, di mana Abu Lahab dikubur, baunya masih ada sampai sekarang. Ya, Allah siksa di dunia ini buat pelajaran buat orang-orang yang setelahnya. Hati-hati ya, jangan sampai seperti Abu
silakan, dan istrinya. Ya, kedua-duanya Allah siksa dia dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya minum dulu. Ya, cukup. Baik. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, Ibu ya. Semoga Allah jadikan ibu-ibu semuanya ibu-ibu yang solehah. Tidak seperti Ummu Jamil. Ya. Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada ibu-ibu semua untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu atau usia dari sisa usia yang Allah berikan kepada ibu-ibu di atas ketaatan, memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Allah mudahkan untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, kita istiqomah di atas ketaatan, di atas ibadah sampai akhir hayat kita, sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ifata wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi alamin. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.